Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Sohib pengangguran semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kita ke papan tulis ya. Jadi pengangguran itu tidak hanya praktek, tapi teori juga harus dipegang dulu ya. Jadi sohib pengangguran semua, di bongkar tuntas seri kedua, bagian yang satu kemarin di bagian pembukaan sudah kita jelaskan mengenai unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, yaitu makro primer, makro sekunder, dan mikro ya. Nah, sohib pengangguran di bongkar tuntas seri yang kedua, bagian kedua ini saya akan paparkan mengenai rencana Flam Grape Garden 1. Jika akan dilaksanakan, maka dari beberapa varian itu, satu varian ada beberapa pohon ya, ada beberapa ada beberapa pohon tanaman. Nah, itu nanti akan kita berikan pupuk yang berbeda-beda ya. Minimal ada 3 paket pupuk yang akan kita gunakan. Nah, paket pertama kemarin itu sudah saya jelaskan mengenai paket sejuta umat. Itu akan saya terangkan di seri yang berikutnya ya. Berarti yang insya Allah yang bagian ketiga. Ini bagian kedua, saya akan menerangkan paket pupuk yang pertama. Nah, paket pupuk yang pertama ini, sohib pengangguran sudah bisa melihat ya. Jadi yang kita gunakan itu yang nomor 1, 2, kemudian 3 dan 4, 3 ini akan kita gunakan di fase vegetatif ya. Kemudian yang 2, 3 dan ini jadi nomor 1 ya. Nah, yang ini akan kita gunakan fase generatif ya. Nah, ini ya, jadi nanti pada saat vegetatif ya, masa pertumbuhan awal itu kita pakai ini 1, 2, 3. Kemudian ketika ini nggak usah. Kemudian untuk fase generatif ini kita pakai 1, 2, 3, yang nomor atas tidak usah. Gitu ya. Baik. Nah, ini produknya seperti apa ini? Sohib pengangguran sudah sangat familiar dengan ini ya. NPK 1616 ya, Pak Tani. Saya tidak menggunakan merek lain ya, karena kandungannya berbeda. Nanti kita lihat. Di sini kan sudah jelas kandungan N16, P16, K-nya 16. Kemudian ada unsur mikronya di sini. Dari ppm ya satuannya yang kalau di sini. Ini persen. Nah, ini ppm ya. Di dalam pupuk ini ada unsur mikronya ini. Nah, nanti unsur mikro tidak usah kita bahas, karena unsur mikro itu pasti ada dan dibutuhkan, tapi jumlahnya sangat sedikit ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat ini NPK 1616 pakainya yang Pak Tani ya. Kemudian yang kedua adalah magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat kebetulan yang ini merek Pak Tani maupun yang merek Merauke yang ini ya, dengan judul Mag S ya, Mag S. Ini kandungannya sama persis ya, sama persis. Bisa dilihat nanti kandungannya di sini, MgO-nya 16% dan S-nya 13%. Yang di Pak Tani juga begitu. Sama. Mg-nya 16 dan sulfurnya 13. Sama persis ya, 16 13. Ya. Ini boleh, kali ini boleh pakai yang mana? Ini boleh, ini boleh ya. Sama saja. Kemudian yang ketiga, Karate plus Boroni ini. Karate plus Boroni itu ya, nitrogennya 15,5% dan CaO-nya 26%. Ingat, ini satu lagi bukti. Yang dipakai semua pupuk itu adalah CaO, bukan CaCO3. Jadi saya lebih memilih pupuk yang bermerek Malika itu dibanding kita memakai dolomit. Karena dolomit itu CaCO3. Silakan sohib pengangguran semua cari di pupuk-pupuk yang memakai CaCO3. Cuman ada 2 saya lihat yang selama ini saya cari, itu ada di Manohara sama Kalha. Nah, itu sama. Dia CaCO-nya ada ya.
37%, tapi yang lebih besarnya itu adalah CaCO3. Kalau CaCO-nya 37%, CaCO3-nya 54%, ya. Padahal yang dibutuhkan oleh tanaman itu adalah CaO, bukan CaCO3, ya. CaO. Nah, kemudian ini boronnya 0,3%, ya. Ini karate plus boroninya, ya. Ini dipakai. Nah, kemudian kita lihat dulu ini dosisnya, ya, untuk masing-masing itu. Per liter airnya itu, kalau untuk NPK Patani itu 10 gram, ya, dianjurkan 10 gram. Kemudian magnesium sulfat juga 10 gram per 1 liter air. Kalau karate plus boroni itu 20 gram per 1 liter air, ya. Nah, kemudian yang ketika fase vegetatif, NPK-nya tidak kita gunakan, diganti dengan Profit Max ini. Ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kandungannya adalah 6N nitrogen, kecil nitrogennya, 27 P, ya, fosfor, dan besar sekali kaliumnya. Ini yang dibutuhkan untuk pembuahan, yaitu kalium, ya, 38%. Kemudian dia ada unsur Te-nya, yaitu trace element atau elemen penunjang, ya, yang tadi itu, yang mikro itu, ya. Nah, dari itu semua ini juga 10 gram per 1 liter air. Nah, yang kita lihat sekarang, ya, soal pengangguran, kita hitung semuanya sehingga menjadi formula pupuk yang jitu, artinya formula pupuk yang benar-benar jos gandos gitu, ya. Baik, ini dari masing-masingnya, ya, kita lihat, kita tulis di sini unsur makro dan unsur mikronya. Tapi karena mikronya tidak kecil sekali, tidak usah kita tulis. Maka yang akan kita racik yaitu unsur makro yang primer dan makro sekunder, yaitu N. Di sini ada N, kemudian ada P, ada K, ya, kemudian ada Mg, ini, ya, ada apa lagi? S, ya, S, kemudian ada Ca, ya. Ini adalah unsur makro primer, ini makro sekunder, ya. Nah, di NPK Patani ini, ya, ini, nah, kita lihat N-nya 16, 16, 16. Oke, kita tulis di sini 16, 16, 16, ya. Kemudian dia mengandung Mg nggak? Mengandung. Ya, ini ada di belakangnya, ya. Silakan dilihat di sini. Nah, itu ada semua tuh. Mg-nya itu MgO 1%. Kemudian kalsiumnya, nah, kalsiumnya lagi-lagi di sini CaO, bukan CaCO3. Dolomit buang kalau menurut saya. Kecuali nanti ketika baru aplikasi tanah yang belum ditanami oleh tumbuhan. Tapi kalau udah ditumbuhi, udah ditanami oleh tumbuhan, oleh anggur, maka pakai aja yang CaO, yaitu pupuk malika, jangan dolomit, ya. Itu saran saya. Silakan, tapi untuk pengangguran, ya, soib-soib pengangguran, silakan kalau mau pakai tetap, ya, nggak apa-apa. Tapi saran saya itu, karena di semua pupuk adanya CaO, tidak ada pupuk yang CaCO3 kecuali yang tadi dua saya sebutkan, merek, ya. Itu beda penggunaannya. Kita harus tahu bahwa pupuk Manohara dan pupuk Kalha itu digunakan ketika kita baru mengaplikasi media tanam yang pertama kali sebelum tanaman digunakan, dan itu pun setelah dicampur dengan media tanam yang lain, ditunggu 2 pekan baru diaplikasikan ke tanaman, ya. Maksudnya di tanaman dimasukin ke media tanam, kemudian diuruk gitu, ya. Nah, itu setelah 2 minggu pencampuran media tanam yang di dalamnya dikasih dolomit atau apa itu, bisa Manohara, bisa juga Kalha. Baik, terus kita lanjut. Di sini kalsiumnya CaO-nya, ya, Ca berarti, ya. Nah, sulfurnya dulu, maaf. Sulfurnya 0,09. 0,09. Kemudian Ca-nya itu 5,15. Ya. Ya, baik. Sudah, kemudian magnesium sulfat, ya. Magnesium sulfat jelas, ya, tadi 16 sama 13%, MgO-nya 16, sulfurnya 13. Ini, ya, ini pupuk 1, ini pupuk 2. Dia nggak punya N, pupuk yang kedua ini nggak punya. Dia juga nggak punya kalsium. Oke. Nah, pupuk yang ketiga, ambil dia ini, yaitu karate plus boroni. Ini saya lihat dulu, ya. Nah, ini
dia ada nitrogen 15,5. 15,5 di sini ya. Kemudian CaO ya, Ca berarti ya. Di sini 26 tinggi ya. Kemudian dia ada boron, berarti dia di sini ya nanti ya. Ada unsur mikro di sini ya, boron. Tapi kita nggak usah bahas gitu. Baik. Ini dulu kita bahas untuk yang masa vegetatif. Yang masa vegetatif, ini kalau kita jumlah ya, kita jumlah di sini. Maka terjadi ketidakseimbangan ya. Kenapa soy pengangguran di sini tidak seimbang? Karena di sini kalau kita jumlah berapa? 31,5. Bagus, ininya tinggi. Tapi di sini 16. Di sini 16 ya, ini kita jumlah ya. Kemudian di sini 17. Di sini 13,09. Nah, di sini tinggi sekali nih kalsiumnya nih. Ya, 31,15. Padahal kerja kalsium dengan nitrogen itu saling bertentangan ya. Jadi ini jangan sampai seperti ini nih kalau bisa ya. Nah, gimana caranya supaya dia tetap oke? Nah, maka dosisnya yang kita mainkan. Baik, ini caranya. Karena ini besar, maka untuk yang karate plus boroni ini kita bagi dua dulu ya. Di sini saya kasih seret bagi 2 ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kenapa? Karena ini nanti akan terjadi keseimbangan yang baru. Lihat, kalau ini yang kita bagi 2, maka ini menjadi 7,5 berarti tambah 25, 7,75. Karena dibagi 2 ya. Ini bagi 2. Saya kasih ini bagi 2. Yang ini 16 kita bagi 2. Jadi berapa? Jadi 8. Yang maaf. Oh, salah. Ini kosong ya, maaf, bukan yang ini. Maaf, yang 26 maksudnya. 26 ini kita bagi 2. Ya. Kita bagi 2. Maka ini dapat berapa? 13. Nah, kalau ini kita jumlahkan menjadi kesetimbangan baru yang sangat bagus, sangat ciamik untuk pupuk kita. 16 ditambah 7,75. Berarti di sini 23,75. Di sini 16 P-nya, K-nya juga 16 ya, karena dia nggak punya ini ya. Kemudian Mg-nya juga 17 ya, rata. Ini juga rata menjadi 13,09 dan di sini rata juga 18,15. Nah, jadi formula ini bagus banget ya, soy pengangguran semua ya. Lihat, nitrogennya tinggi sesuai dengan masanya vegetatif. Kemudian dia yang lainnya seimbang ya, di 16, 17, 13, 18 ya, setara lah. Nah, inilah pupuk jitu untuk masa vegetatif ya. Dan ini akan insya Allah akan jos ya, akan jos ya. Setelah mendapatkan keseimbangan seperti ini, maka kita tinggal lihat dosisnya ya, pemberiannya. Kita lihat di sini ya. Dia 10 gram per 1 liter air ya. Berarti untuk yang NPK dia karena dia tidak dibagi 2, tetap utuh, maka kita ambil wadah. Boleh langsung 3 liter air di sini. 3 liter. Boleh juga kita ambil 3 wadah masing-masing. Nanti kita tambahkan. Gini ya, soy pengangguran semua ya. Nah, kalau yang seperti ini, maka kita masukkan di sini 10 gram. Ya, karena ini 1 liter semuanya. Ini 1 liter air. Ini 1 liter air. Ini kecuali yang ini ya. 10 gram NPK masuk. Aduk. Kemudian masuk lagi yang kedua 10 gram kalsium magnesium sulfat. 10 gram. Nah, yang kedua karate plus boroni ini ya. Karate plus boroni karena dia 20 gram per 1 liter air tapi sudah dibagi 2, maka dia juga 10 gram per liter air. Nah, setelah tiga-tiganya campur, maka jadilah dia 1. Dalam 3 liter air dia sudah tercampur semua ini. Ini masuk ke dalam semua ini. Ya. Boleh dalam 1 ini langsung masukkan, tapi yang terbaik adalah dipisah seperti ini karena melarutnya itu beda-beda. Kalau ini kita aduk misalkan 100 kali,
ini 100 kali, ini 100 kali. Mungkin salah satu di antara ini ada yang belum tercampur rata. Yang salah satunya mungkin harus 150 kali. Itu sebagai contoh saja, ya, sebagai ibarat saja. Ya, jadi lebih baik satu-satu kita aduk benar-benar sampai merata, sudah tercampur, baru kita jadikan satu, ya, dalam menjadi 3 liter air. Ya, semuanya ini diaplikasi. Nah, ini adalah pupuk untuk paket pupuk yang pertama di masa vegetatif, ya. Sekarang kita lihat di masa generatif. Ini jangan lupa dicatat ya, teman sohi pengangguran semua. Ini benar-benar jos gandos ya. Saya berikan hanya kepada sohi pengangguran semua ikutnya. Baik. Jangan lupa untuk subscribe, pencet jempolnya dan goyang loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao.